Bagaimana proyeksi untuk perdagangan jelang libur akhir pekan ini? Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Mino yang merupakan equity analis PT Indo Premier Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Mino, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas David, Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Mino sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Mino, tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan jelang libur akhir pekan, Pak Mino. Pada perdagangan kemarin indeks harga saham gabungan cukup baik pergerakannya karena sudah kembali lagi ke level 6.600-an. Kemudian dari sisi sektor tampaknya energi semakin kokoh ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan ketika beberapa saham-saham big cap lainnya justru mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Bagaimana proyeksi untuk perdagangan hari ini kalau kita lihat dari review pada perdagangan di Kamis kemarin, Pak Mino? Ya, kalau kita lihat ya perdagangan kemarin itu penopang penguatan indeks terutama adalah dari sektor energi, kemudian yang kedua adalah basic ya, yang notabene merupakan sektor yang berhubungan dengan komoditas, karena kita tahu belakangan harga komoditas itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, baik batu bara, kemudian nikel, timah gitu. Nah, itu berdampak positif terhadap emiten-emitennya yang tercatat di bursa, dan itu menjadi sesuatu yang positif ya di market kita, sehingga walaupun kemarin ada beberapa sentimen negatif ya, tapi secara keseluruhan market kita masih bisa ditutup positif gitu, Mas David. Baik, Pak Mino, bagaimana Anda melihat pergerakan penguatan dari beberapa harga komoditas dalam beberapa waktu terakhir? Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi, atau situasi apa yang cukup menguntungkan atau yang menyebabkan komoditas kompak mengalami penguatan, Pak Mino? Ya, dari harga komoditas memang kenaikannya minggu ini sangat bahkan di minggu ini ya cukup besar ya, misalnya kayak timah 8%, kemudian nikel 6%, batu bara 4%. Nah, untuk penyebabnya sendiri ini berbeda-beda ya. Kalau untuk batu bara kita tahu ini terkait dengan pelarangan ekspor kita ya kemarin. Itu membuat harga batu bara saat ini bahkan menyentuh level 226 US dollar per ton ya. Kemudian untuk nikel dan timah sendiri ada beberapa hal ya yang menjadi penyebab kenapa dua komoditas ini mengalami kenaikan. Yang pertama adalah terkait dengan pasokan ya. Jadi kalau untuk nikel sendiri ini isunya terkait dengan penutupan pabrik di Myanmar, kemudian inventory di LME juga cukup rendah ya. Jadi ini mendorong harga nikel mengalami kenaikan di tengah permintaan juga tumbuh ya. Satu hal lagi terkait nikel adalah keputusan dari Bank Sentral Cina ya yang menurunkan suku bunga acuannya. Nah, ini harapannya akan mendorong sektor properti, di mana properti ini merupakan konsumen terbesar juga untuk nikel ya, untuk produksi stainless steel-nya. Nah, untuk timah kurang lebih sama ya, terkait dengan pasokan, kemudian terkait dengan data cadangan juga di LME gitu, Mas David. Jadi kondisinya memang lebih banyak dipengaruhi oleh sisi pasokannya gitu. Baik, Pak Mino, sebelumnya sektor energi sudah mengalami penguatan, tapi lebih ditopang oleh saham-saham di sektor pertambangan batu bara. Namun pada perdagangan kemarin, saham-saham yang ada di komoditas nikel atau logam mineral mentah tampaknya membantu ini penguatan dari sisi sektor dari energi. Nah, dengan penguatan yang cukup signifikan pada perdagangan Kamis, bagaimana proyeksinya untuk perdagangan di hari ini? Yang pertama kita akan coba bahas dari sisi Antam terlebih dahulu, karena sebelumnya sempat mengalami koreksi yang cukup dalam. Kemudian pada penutupan perdagangan di Kamis ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Mino. Ya, kalau dari sisi pergerakan harga sebenarnya kemarin untuk Antam ya itu ditutup pas di bawah MA20-nya ya, artinya ini di bawah resisten bearish-nya ya, yang memang untuk Antam beberapa waktu ya terakhir itu mengalami tekanan. Ini tidak terlepas dari rencana pemerintah yang akan menerapkan pajak ekspor ya untuk kadar nikel di bawah 70% gitu. Nah, untuk hari ini sendiri dengan kenaikan harga nikel ya, saya pikir untuk Antam masih ada ruang ya untuk naik. Jadi untuk teman-teman yang tertarik mungkin bisa dipertimbangkan untuk masuk gitu, Mas David. Di level entry berapa yang direkomendasikan Pak Mino dan juga dari sisi target price-nya?
Ya, dengan kenaikan kemarin yang cukup tinggi ya, saya pikir mungkin sedikit di bawah harga closing kemarin. Jadi mungkin teman-teman bisa antri di level sekitar 1920-an ya untuk Antam gitu. Nah, untuk target terdekatnya sendiri untuk Antam ada di sekitar 2000-an gitu, Mas David. Baik, Pak Mino, dalam sepekan terakhir, Antam sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Mino, dengan penguatan signifikan pada perdagangan Kamis. Ini sudah menutupi gap pelemahan yang terjadi selama sepekan terakhir, tidak, Pak? Atau masih ada gap yang akan diisi oleh Antam dengan pelemahan yang terjadi cukup signifikan sebelumnya? Ya, kalau untuk penguatan kemarin sendiri sebenarnya belum menutup ya, belum menutup penurunan yang terjadi selama sepekan terakhir gitu, Mas. Jadi masih ada sedikit ruang untuk menutup penurunan belakangan gitu. Baik, selain dari Antam, Pak Mino, saham-saham dari emiten nikel lainnya juga kompak mengalami penguatan signifikan. Ada Inco, kemudian juga ada TINS. Kita ke Inco terlebih dahulu. Proyeksi untuk perdagangan hari ini dengan penguatan yang terjadi pada perdagangan Kamis, Pak Mino. Ya, kalau untuk Inco ini patternnya agak sedikit berbeda dengan Antam ya, karena memang produknya juga berbeda. Kalau misalnya tadi untuk Antam kan ferronikel ya, itu kadarnya di bawah 70%, kemudian untuk Inco ini lebih banyak produk yang di atas 70% ya, kalau dia produknya adalah nickel matte. Nah, ini dampak ke harganya sendiri sangat terlihat ya. Jadi trennya sebenarnya untuk Inco ini sangat positif ya, dan untuk hari ini dengan penguatan kemarin yang dibarengi dengan volume, saya pikir masih ada ruang juga ya untuk Inco untuk hari ini kembali mencatatkan kenaikan gitu, Mas David. Dengan target price terdekat, Pak Mino, dengan posisi penutupan 5.000 di perdagangan sesi kedua Kamis kemarin. Ya, dengan kenaikan harga komoditas nikel yang berlanjut, saya pikir mungkin hari ini dia masih bisa untuk kembali mengetes level 5.125-an ya, Mas David. Baik, masih ada ruang untuk Inco akan menyentuh ke level 5.125-an, tinggal penutupan di level 5.000. Bagaimana dengan TINS? Apakah strateginya juga sama, Pak Mino? Ya, TIN juga sama ya. Ini pergerakan harganya lebih bagus ya ketimbang Antam. Dan kemarin juga sudah menunjukkan adanya pola bullish reversal ya. Artinya ini masih ada potensi ya untuk TIN kembali melanjutkan kenaikannya. Nah, untuk target terdekat sendiri saya lihat ada di sekitar 1475 gitu, Mas David. 1475. 75, penutupan di 1440, range-nya tidak terlalu lebar ini tampaknya, Pak Mino, untuk TINS. Ya. Baik. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ada Inco, TINS, kemudian juga ada Antam ini. Dari emiten nikel kita bergeser kepada komoditas pertambangan batubara, Pak Mino. Ini juga sudah menopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Namun pada perdagangan kemarin tampaknya kekuatan dari saham-saham pertambangan batubara ini agak sedikit berkurang jika dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Anda melihat posisi dari saham-saham pertambangan batubara posisinya sudah jenuh beli atau masih ada ruang penguatan terutama di perdagangan akhir pekan ini? Ya, untuk emiten batubara sendiri memang agak sedikit ada sedikit tekanannya, tapi secara tren sebenarnya masih cukup bullish. Kalaupun misalnya hari ini dia mengalami koreksi, saya pikir bisa untuk ke PO ya. Tapi dengan melihat harga komoditas batubara yang kembali naik ya, ini ada peluang untuk emiten batubara untuk hari ini bisa mencatatkan kenaikan gitu, Mas David. Dari beberapa emiten pertambangan batubara, mana yang paling direkomendasikan, Pak Mino? Ya, untuk hari ini kita merekomendasikan Adaro, Mas David. Baik, dengan posisi entry dan targetnya, Pak Mino? Ya, untuk Adaro sendiri, untuk supportnya ada di 2270 ya, resist di 2350, dan untuk level entry, saya pikir yang paling ideal adalah di antara harga closing kemarin dan area supportnya gitu, Mas David. Baik, jika dibandingkan dengan beberapa emiten pertambangan batubara lainnya, apakah secara teknikal dan fundamental ini Adaro lebih dijagokan ini, Pak Mino? Ya, untuk Adaro sendiri kita rekomendasikan hari ini memang lebih ke based on
teknikal ya, karena memang rekomendasinya untuk trading gitu. Tapi secara fundamental tentunya Adaro merupakan salah satu emiten yang diuntungkan dengan kenaikan harga batubara yang cukup tinggi ya. Tadi kita tahu bahwa harga batubara itu naiknya udah sangat signifikan, bahkan dalam beberapa minggu aja yaitu ke level 226 gitu. Jadi secara fundamental juga cukup baik ya. Terus secara teknikal juga sangat-sangat menarik gitu, Mas David. Dari pertambangan batubara ada Adaro yang lebih direkomendasikan secara fundamental dan juga teknikal begitu. Selain dari komunitas pertambangan batubara, saham-saham yang cukup sensitif dengan kenaikan harga minyak mentah ini juga ikut mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Bagaimana Anda melihat posisi dari harga komoditas minyak mentah ini jika dibandingkan dengan harga komoditas nikel, batu bara, kemudian juga dari komoditas lainnya? Apakah posisi harga saat ini masih ada berpeluang juga untuk mengalami kenaikan seperti dengan harga komoditas lainnya? Ya, harga minyak mentah tentunya akan seiring sejalan dengan potensi permintaan ya, potensi permintaan dari komoditas tersebut. Kalau misalnya masalah pandemi ini benar-benar tahun ini bisa lebih baik ya dibandingkan dengan tahun lalu, tentunya ini akan mendorong permintaan dan bisa memicu kenaikan harga minyak. Di sisi lain memang untuk minyak tidak hanya ditentukan oleh permintaan tapi dari sisi pasokan, dan pasokan faktor yang mempengaruhinya berbagai macam ya. Salah satunya adalah geopolitik. Kita tahu geopolitik terakhir misalnya kayak Rusia segala macam itu cukup memanas, dan ini berpotensi untuk tetap mendorong kenaikan harga komoditas minyak gitu, Mas David. Baik, Pak Min.